Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini kami akan bahas informasi terbaru dari perkembangan seleksi P3K Guru di tahun 2021 menjelang tahap yang ketiga. Walaupun dari Kemendikbudristek belum menerbitkan pengumuman terkait dengan pelaksanaan P3K Guru tahap yang ketiga, namun ada berita yang cukup baik di sini berkaitan dengan guru-guru yang sudah lolos passing grade yang baik di tahap 1 ataupun di tahap 2, di mana beberapa waktu yang lalu telah disinggung ya dalam video saya sebelumnya bahwa Komisi 10 terus melancarkan usahanya kepada Kemendikbudristek dan juga kepada Panselnas pada umumnya untuk segera menerbitkan peraturan di mana peraturan tersebut mengatur bahwa guru-guru yang sudah passing grade tidak harus mengikuti seleksi kembali, tetapi langsung mendapatkan formasi. Nah, sebelum kita bahas ya, ada berita baik tersebut bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Ini saya ambil dari jpnn.com ya, dengan judul DPR desak Nadiem Makarim terbitkan regulasi pengangkatan guru honorer jadi P3K tanpa tes. Jadi yang dimaksud dengan judul di sini adalah teman-teman yang sudah lulus passing grade ya. Saya bacakan secara lengkap. Komisi 10 DPR mendesak Mendikbud Nadiem Makarim menerbitkan regulasi untuk mengakomodasi guru-guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi P3K Guru tahun 2021. Nah, Ketua Komisi 10 Bapak Saiful Huda menyampaikan regulasi berupa Permendikbudristek itu sangat penting agar menjadi payung hukum bagi guru honorer tersebut. Sejak awal kami sudah mengingatkan Mas Nadiem akan hal ini. Sekarang kejadian kan banyak guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak lolos P3 karena formasinya terbatas, kata Saiful Huda kepada jpnn.com. Jadi sebenarnya sebelum dilakukannya tahap yang pertama ataupun tahap yang kedua, Komisi 10 sudah mengingatkan ya kepada Mendikbudristek untuk menerbitkan peraturan ya. Nah, politikus PKB itu menegaskan pernyataan Nadiem dalam rapat Komisi 10 DPR RI pada tanggal 19 itu dituangkan dalam regulasi agar tidak terkesan hanya sekedar formalitas dan janji belaka atau janji semata. Ini sangat penting ya, memang banyak guru honorer yang tidak percaya dengan Bapak Mendikbud ya, karena memang tidak dituangkan dalam regulasi ya, seperti itu. Nah, ini secepatnya Komisi 10 meminta atau menekan Kemendikbudristek untuk menerbitkan. Nah, menurutnya jika Permendikbudristek dirasa lama, jadi ketika peraturan itu lama karena mungkin regulasinya itu cukup lama ya, penyusunan regulasi yang baru seperti itu misalkan. Nah, menurut Bapak Saiful Huda ada pilihan yang lain, yaitu membuat surat keputusan bersama SKB antara Kemendikbudristek, Kemenpan RB dan Kemenkeu dan Kemendagri. Jadi surat keputusan bersama SKB itu penting agar semua instansi tidak saling lempar handuk sehingga membuat masalah ini berlarut-larut. Jadi guru honorer yang telah mengikuti seleksi P3K 2021 dan lulus passing grade harus mendapatkan formasi tanpa ujian kembali. Poin itu harus masuk di Permendikbud atau SKB, tegasnya. Nah, hal pokok lainnya adalah kepastian alokasi anggaran gaji dan tunjangan guru P3K bersumber dari APBN dengan skema DAU yang jelas. Nah, ini dari Komisi 10 ya Bapak Saiful Huda, dan juga menjadi sikap DPR RI ya, bahwa segera mungkin untuk menerbitkan peraturan, baik itu peraturan pemerintah ya, baik Kemendikbudristek ataupun yang lain, ataupun hanya berupa surat keputusan bersama ya kementerian-kementerian terkait yang dalam hal ini termasuk dalam Panselnas, sehingga memasukkan guru-guru yang lulus passing grade ini tidak harus tes, tidak harus mengikuti seleksi berikutnya, namun segera mendapatkan formasi. Nah, ini tentunya lanjutan ya dari berita sebelumnya
dimana di sini DPR ya yang sangat bersemangat ya dalam memperjuangkan hak-hak guru honorer yang sudah lolos passing grade. Nah, kemudian berkaitan dengan hal ini, Komisi 10 yang saya sudah katakan tadi ya bahwa sudah mendukung ya perjuangan guru honorer tanpa formasi yang sudah lulus passing grade. Nah, dukungan ini juga disampaikan oleh teman-teman Komisi 10 yang lain ya. Selain Pak Saiful Huda, ada Pak Dede, ada Pak Abdul Fikri Faki, dan M. Nur Purmasidi saat menerima perwakilan guru honorer yang berdemo. Jadi guru honorer diterima oleh Komisi 10 tersebut. Sejatinya Bapak Saiful mengatakan ya 1 juta guru memang harusnya mengakomodir guru honorer negeri, namun kemudian merembet di luar sekolah negeri, kata beliau. Nah, dia menyebutkan aksi berjilid-jilid ini dilakukan oleh FGHN LPGSI menunjukkan bahwa ketidakpercayaan tenaga pendidik terhadap janji Mendikbud Nadiem Makarim ya, sehingga terjadi demo berjilid-jilid karena memang dari Pak Nadiem belum segera atau menindaklanjuti untuk menerbitkan surat ataupun regulasi ya. Nah, butuh pengorbanan besar bagi guru honorer untuk demo di Jakarta demi mendapatkan regulasi pengangkatan mereka menjadi P3K. Nah, terhadap aspirasi dan tuntutan yang disampaikan tersebut, Komisi 10 menyampaikan sikap ya. Ini yang sudah tertuang, beberapa poin sudah tertuang ya dalam laporan singkat. Jadi mendesak Kemendikbudristek untuk menindaklanjuti keputusan 19 Januari dengan menerbitkan Permendikbudristek ataupun surat keputusan bersama ya kan. Nah, kemudian dalam Permendikbud tersebut atau SKB tersebut harus ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa guru-guru yang sudah lolos passing grade tidak harus mengikuti tes kembali. Ya, kemudian yang ketiga mendesak pemerintah agar kebijakan P3K guru dikoordinasikan dan disampaikan baik oleh kementerian, disampaikan dengan baik oleh satu kementerian. Nah, ini informasi terupdate-nya, semoga nanti segera ya mendapatkan regulasi sehingga teman-teman ini sudah peluang seperti itu mendapatkan formasi, tidak harus mengikuti kembali tes karena kalau memang diadu dengan guru serdik ya sama saja ya. Nah, sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.